Oke, kita mulai ya. Banyak banget orang yang mikir kalau terjun ke dunia trading itu gampang. Tinggal deposit, klik beli, tunggu harga naik, terus jual deh. Cuan. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi, kenyataannya jauh lebih brutal dari itu. Kenapa saya bilang brutal? Nah, ini dia angkanya. Dan angka ini bukan buat nakut-nakutin, tapi ini fakta. Statistik nunjukin hal yang, ya, nggak bisa kita hindari. Sekitar 90% trader baru itu kehilangan uang mereka. Dan ini yang paling penting. Kegagalan ini tuh bukan soal wah lagi apes atau masih buruk, sama sekali bukan. Ini murni karena mereka nggak siap. Bayangin aja mereka itu kayak terjun bebas ke sebuah ujian yang super sulit tanpa tahu sama sekali apa yang nunggu di depan. Nah, makanya, ini pertanyaan paling krusial yang harus Anda jawab. Dan jawabannya harus jujur ke diri sendiri. Karena jawaban Anda ini bakal nentuin segalanya. Disinilah letak perbedaan paling mendasar antara seorang penjudi dan seorang trader yang disiplin. Oke, hal pertama yang Anda butuhin itu bukan modal gede loh, tapi ilmu. Anggap aja ini kompas dan peta Anda buat navigasi. Tanpa ini, ya udah, pasti Anda cuma bakal muter-muter dan tersesat. Jadi ngerti cara kerja pasar itu bukan pilihan, tapi syarat mutlak. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar ya, jantung dari semua pergerakan harga di pasar. Mau itu saham sekelas Bank Sentral Asia, atau kripto kayak Bitcoin, semuanya itu digerakin sama satu prinsip yang super simpel, penawaran dan permintaan, supply and demand. Biar gampang ngertinya, kita pakai analogi ya. Coba bayangin ada konser terakhir dari seorang superstar. Wah, yang mau nonton pasti bejibun kan? Permintaannya meledak, tapi tiketnya terbatas banget. Apa yang terjadi? Jelas harga tiketnya langsung meroket gila-gilaan. Nah sekarang bandingin sama pertunjukan mingguan band lokal. Tiketnya banyak, yang minat ya gitu-gitu aja. Harganya pasti murah kan? Prinsip inilah yang terjadi di pasar keuangan. Sama persis. Oke, kompas dan peta berupa ilmu udah kita pegang. Sekarang kita butuh perisai. Perisai ini apa? Modal Anda. Tapi yang jauh lebih penting dari jumlahnya adalah dari mana sumber modal itu berasal. Inilah yang bakal jadi pelindung utama Anda. Trading pakai dana buat kebutuhan pokok, misalnya uang sewa atau uang makan, itu sama aja kayak, coba deh bayangin, Anda lagi nyetir mobil di tol, ngebut, tapi remnya blong, dan Anda nggak pakai sabuk pengaman. Itu bukan lagi cari bahaya, itu bunuh diri. Cepat atau lambat, kecelakaan hebat itu pasti terjadi. Makanya poin paling krusialnya adalah Anda cuma boleh, dan saya ulangi ya, cuma boleh pakai yang namanya uang dingin. Apa sih uang dingin itu? Simpelnya, ini uang yang kalaupun hilang 100%, amit-amit ya, hidup Anda nggak akan goyah. Ini bukan uang buat bayar kontrakan, bukan buat makan, dan jelas banget bukan uang pinjaman. Ini aturan yang nggak bisa ditawar sama sekali. Disinilah kita bisa lihat bedanya langit dan bumi. Si penjudi, dia pakai uang panas, duit kebutuhan. Dia didorong sama harapan dan keputusasaan buat cepet kaya. Keputusannya emosional banget. Sebaliknya, trader sejati, dia pakai uang dingin. Dia bergerak berdasarkan sistem dan strategi yang jelas. Dan setiap keputusannya itu udah terukur dan diperhitungkan. Selain cuma pakai uang dingin, ada satu lagi nih, fitur keselamatan yang paling penting. Angkanya kecil, tapi efeknya luar biasa. Aturannya simple. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah merisikokan lebih dari 1-2% dari total modal Anda dalam satu kali trading. Ini bukan saran ya, ini adalah inti dari sistem yang bakal bikin Anda bisa bertahan lama di pasar. Oke, kita udah bahas soal pengetahuan, udah bahas soal modal, tapi sekarang kita sampai di tantangan terakhir. Dan jujur aja, ini yang paling sulit. Musuh terbesar Anda di arena ini bukanlah pasar yang naik turun seenaknya, tapi diri Anda sendiri, pikiran dan emosi Anda. Ini mungkin kedengaran aneh ya, tapi kesuksesan trading itu bukan soal seberapa jago Anda gambar garis di chart. Faktanya, sekitar 70% dari kesuksesan Anda itu ditentukan oleh psikologi, oleh kontrol emosi. Kemampuan teknis cuma 30%. Jadi kunci yang sebenarnya itu adalah menguasai diri sendiri. Nah, perbedaan pola pikir ini kelihatan banget dalam aksi. Si penjudi, pas lihat harga naik kenceng, dia langsung panik beli, takut ketinggalan kereta, atau yang biasa kita sebut FOMO. Terus pas rugi, apa yang dia lakuin? Revenge trading, balas dendam ke pasar. Beda banget sama trader pro. Dia bakal tetap tenang, nempel sama rencananya, kalau rugi, ya jadi pelajaran. Dia selalu disiplin dan sabar. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa ngontrol emosi dan ngenalin kesalahan-kesalahan psikologis ini? Jawabannya ada di satu alat yang sering banget disepelekan, padahal pentingnya luar biasa, jurnal trading. Kalau Anda nggak nyatet semua ini, Anda nggak akan pernah benar-benar tahu kenapa Anda bisa untung atau kenapa Anda rugi. Ujung-ujungnya,
Anda bakal ngulangin kesalahan yang sama terus-terusan. Dengan nyatet alasan masuk, alasan keluar, dan yang paling penting, gimana perasaan Anda waktu itu, Anda sebenarnya lagi bikin peta untuk perbaikan diri Anda sendiri. Nah, setelah kita ngelewatin semua tantangan awal ini, sekarang kita perlu ngomongin soal ekspektasi yang realistis. Penting banget buat diingat, trading ini bukan lari sprint buat kaya mendadak. Ini lari maraton, butuh daya tahan, butuh konsistensi. Ini kira-kira gambaran kasarnya. 3-6 bulan pertama itu mungkin baru cukup buat ngerti dasar-dasarnya banget. Terus, butuh 1-2 tahun untuk akhirnya nemuin pijakan dan mulai stabil. Jadi, buang jauh-jauh deh mimpi jadi kaya raya dalam sebulan. Fokus ke proses jangka panjang. Oke, jadi mari kita rangkum ya. Ini dia daftar periksa yang membedakan seorang trader serius dari seorang penjudi. Pertama, pengetahuan, biar ngerti kenapanya. Kedua, modal, pakai uang dingin aja. Ketiga, sistem, harus ada aturan jelas, terutama soal resiko maksimal 2% itu. Keempat, pola pikir, kuasai emosi. Kelima, jurnal, buat catat, tinjau, dan perbaiki. Dan yang terakhir, kesabaran, hargai prosesnya. Pada akhirnya ujiannya udah jelas banget di depan mata kita, dan sekarang pilihannya ada di tangan Anda. Apakah Anda mau masuk ke arena ini tanpa persiapan, cuma modal nekat dan berharap untung? Atau Anda mau mempersiapkan diri dengan serius untuk benar-benar menaklukkan jalur ini? Keputusan ada di tangan Anda.